Kemuliaan kepada Allah di surga. Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Pastor Soleman. Hari ini kita akan membahas tentang Santo Polikarpus. Karena hari ini kita memperingati seorang Santo Polikarpus. Dia adalah uskup dan martir. Polikarpus lahir di Efesus pada tahun 70 pada masa Kekaisaran Vespasianus. Sebelum orang tuanya meninggal sebagai martir, mereka menyerahkan Polikarpus kepada Kalista. Kalista adalah seorang wanita bangsawan yang sangat saleh. Kalista membesarkannya dan mendidiknya menjadi anak yang taat kepada Tuhan dan berjiwa sosial tinggi. Pada waktu kecil, beberapa kali dia menghabiskan makanan di lemari ibu angkatnya itu untuk diberikan kepada orang miskin. Akan tetapi, makanan itu tidak habis, melainkan tetap ada di lemari. Oleh karena itu, Kalista mengganti nama anak itu dari Pangrasius menjadi Polikarpus. Poli artinya banyak, karpus artinya buah. Ia dapat diartikan Polikarpus berarti banyak buah. Ketika ia sudah besar, ia menjadi murid Rasul Yohanes. Dan kita ingat, Rasul Yohanes adalah murid Yesus Kristus. Polikarpus selalu bersama dengan Yohanes sebelum Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Sebelum dibuang, Yohanes mentahbiskan Bukolus menjadi uskup di Smyrna, sekarang disebut Izmir, ada di Turki. Dia mengangkat Polikarpus menjadi pembantu Bukolus. Kemudian ia ditahbiskan menjadi imam. Tugas pertamanya sebagai imam adalah memelihara anak-anak miskin. Tugas itu ia laksanakan sampai Bukolus melantiknya menjadi uskup Smyrna menggantikannya. Itu dilakukan oleh Bukolus karena menyadari bahwa hidupnya tidak lama lagi. Dari pengasingannya di Patmos, Santo Yohanes Rasul mengirim surat kepada Polikarpus yang isinya mengingatkan dia untuk setia sampai mati agar menerima mahkota kehidupan yang kekal. Ini dapat dilihat dari kitab Wahyu bab 2 ayat 8-11. Oleh kasih karunia Allah, Polikarpus melakukan beberapa mujizat. Dengan doanya, dia dapat mematikan api yang membakar desa, menurunkan hujan setelah masa kekeringan yang panjang. Dia melepaskan orang yang kerasukan setan dan menyembuhkan yang sakit. Oleh karena itu, banyak para penyembah berhala di tempat itu bertobat dan percaya kepada Yesus. Santo Ignatius dari Antioquia sempat mampir ke Smyrna dan bertemu dengan Polikarpus ketika dia menjadi tahanan Roma dan akan diserahkan kepada binatang buas. Saat sampai di kota Troas, yaitu ujung Turki sebelah barat dan ujung Yunani paling timur, Ignatius mengirim surat kepada Polikarpus untuk mengucap syukur dan berterima kasih atas keramah tamahannya dalam menerimanya. Dia juga menyerahkan Antioquia dalam pengembalaan Polikarpus. Jadi, pada waktu bersamaan, Polikarpus menjadi uskup dari dua keuskupan, yakni Smyrna dan Antioquia. Polikarpus pun membalas surat itu, dan ini suratnya tidak saya sertakan di sini, mungkin akan kepanjangan. Nanti kita akan bahas di lain waktu. Sekitar tahun 154, Polikarpus melakukan perjalanannya ke Roma. Tujuannya adalah untuk berkonsultasi dengan Paus Anakletus mengenai pembelaan dari iman yang benar, melawan bidat-bidat, dan juga mengenai kontroversi antara gereja di Roma dan gereja-gereja di Asia tentang tanggal dan perayaan Paskah. Ketika kembali ke Smyrna, dia mendapati gerejanya mengalami penganiayaan yang luar biasa dari gubernur setempat sebagai wakil kaisar.
Atas permintaan dari umatnya yang memintanya untuk bersembunyi supaya tidak ditangkap, dia pun bersembunyi. Dia meluangkan waktu di tempat persembunyian dan siang dan malam berdoa untuk seluruh umatnya. 3 hari sebelum ditangkap, dia melihat bantalnya terbakar dan menyala. Dari situ ia mengetahui bahwa ia akan memberikan dirinya kepada Kristus di dalam api yang menyala. Pada Jumat sore, seorang umatnya yang berkhianat membawa pihak kaisar ke tempat persembunyian Polikarpus. Polikarpus tidak lari, malahan dia menyambut mereka dengan ramah tamah dan makanan yang enak. Dia meminta kepada mereka supaya memberinya waktu untuk berdoa. 2 jam dia berdoa. Para prajurit yang menangkapnya merasa tidak tega menangkap orang tua yang sangat baik dan rendah hati itu. Mereka menaruhnya di dalam kereta keledai untuk membawanya ke kota. Di sana dia dijaga oleh kepala pasukan yang bernama Herodes. Teman-teman, ini bukan Herodes pada waktu zaman Yesus, tapi Herodes dari kepala pasukan ini tadi. Herodes berusaha membunjuknya supaya memberi persembahan kepada dewa-dewa. Polikarpus tetap saja menolaknya. Itu menyebabkan Herodes marah dan membuang orang tua itu dari kereta dan jatuh. Akibatnya, Polikarpus yang waktu itu berumur sekitar 86 tahun luka di dagunya. Dia tetap melanjutkan perjalanannya dengan jalan kaki. Sampailah dia di gelanggang olahraga tempat eksekusinya. Di tengah teriakan orang-orang yang haus darah, Polikarpus dan orang Kristiani lainnya mendengar suara yang mengatakan, "Jangan takut, Polikarpus. Bertindaklah seperti laki-laki." Gubernur berkata kepada Polikarpus, "Kasihanilah umurmu yang tua itu." Penganiaya lain berkata, "Bersumpahlah demi keuntungan kaisar dan katakanlah, lenyaplah orang ateis." Orang ateis yang dimaksudkan di sini adalah orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Mereka disebut ateis karena tidak mau menyembah Tuhan-Tuhan orang Roma. Orang kafir waktu itu yaitu dalam bentuk patung-patung. Dengan memandang kumpulan orang-orang penyembah berhala yang memenuhi gelanggang itu, Polikarpus menjawab, "Iya, betul, musnahlah orang ateis." Tetapi ketika diminta mengutuk Kristus, dia mengatakan, "Sudah 86 tahun aku sudah menjadi hambanya. Dia tidak pernah melakukan hal yang mencelakai aku. Bagaimana mungkin aku menghujat rajaku dan juru selamatku? Ada di sini binatang-binatang buas, dan aku akan melemparkan engkau, kecuali engkau mengubah pikiranmu," kata gubernur. Polikarpus menjawab lagi, "Bawa mereka ke sini. Karena tidak mungkin bagiku untuk mengubah pikiranku dari yang lebih baik menuju yang lebih buruk. Tetapi baik untuk mengubah dari yang jahat menjadi yang benar." Kata gubernur itu lagi, "Karena engkau menghina binatang-binatang buas itu, aku akan membakar engkau kecuali engkau mengubah pikiranmu." Dengan penuh keberanian Polikarpus menjawab, "Engkau menakuti aku dengan api yang membakar sebentar saja kemudian padam. Sementara kamu tidak mengetahui api penghakiman yang akan datang, api yang kekal, yang menyiksa, dan yang menunggu orang-orang jahat sepertimu. Kenapa kamu tunggu-tunggu sekarang? Lakukanlah seperti yang kau kehendaki." Setelah 3 kali Polikarpus mengatakan dirinya seorang Kristen, orang banyak itu menjadi marah dan meminta agar seekor singa dilepaskan untuk memakannya. Akan tetapi,
para pengawal memberitahukan bahwa singa-singa itu telah makan. Orang banyak itu meminta Polikarpus dibakar dalam api. Polikarpus dengan tenang menuju api itu, seolah-olah ia akan merayakan liturgi. Ketika para algojo hendak memakukan dia di atas sebatang kayu, dia mengatakan, "Biarkanlah aku, karena dia yang telah memberikan kekuatan akan menolong aku untuk tetap berdiri di atas kayu itu." Dia berdoa sejenak. Ketika dia mengatakan amin, para algojo langsung menyalakan api. Api itu menyala mengelilingi tubuh Polikarpus. Tubuhnya sama sekali tidak terbakar, padahal dia berdiri di tengah-tengah api. Dan dari tubuhnya keluar bau wangian seperti parfum. Ya, parfum Casablanca atau lavender lah sekarang ini ya. Dan melihat hal itu, orang-orang meminta algojo untuk menusuk Polikarpus dengan pedang. Dan darah pun keluar dari tubuhnya dan mematikan api itu yang tadi menyala sangat hebat. Semua orang yang menyaksikannya heran. Umat Polikarpus berhasil mengumpulkan potongan-potongan tulang-tulangnya dan menyimpannya di tempat yang layak. Dan setiap hari pada peringatan hari meninggalnya, mereka akan berdoa di sana. Demikianlah Polikarpus telah memeteraikan imannya kepada Yesus Kristus dengan darahnya. Bagaimana dengan kita? Beranikah kita untuk tetap setia kepada iman kita Yesus Kristus, kendati pun nyawa kita menjadi taruhannya? Terpujilah Yesus Kristus dan Maria Immaculata.